Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan untuk kita semuanya. Makalah pagi ini kita akan membahas tinjauan sosiolegal mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Apa sih latar belakang dari pembuatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini? Kita back ke history. Jadi kita ke sejarah hukum. Jadi di dalam sejarah hukum kita akan melihat pentingnya pengacara di Indonesia. Siapa sih pengacara pertama di Indonesia? Kita sebut Tuan Besar Mertokusumo. Dia lahir di Tegal dan menjadi pengacara pertama di Karesidenan Pekalongan di zaman Hindia Belanda saat itu. Beliau lulusan Leiden. Sampai dengan tahun 1945. Jabatan terakhir beliau adalah Asisten Wedono di Karesidenan Pekalongan. Baiklah, apa sih kajian pustaka kita ya untuk membahas masalah ini? Tentu kan tidak hanya asal ngomong, karena kita juga orang legal, kita juga di universitas. Jadi apa sih kajian pustaka kita? Kita pakai ini. Buku-buku yang kita pakai adalah baik politik hukum dari Prof. Abiantoro maupun dari Dr. King Faisal. Juga ada sejarah hukum dan konstruksi hukum dari Prof. Esmi Warasi. Dan yang terpenting kita juga bandingkan dengan jurnal-jurnal ilmiah yang ada di Universitas Indonesia khususnya, dan tentu dari universitas kita tercinta yaitu jurnal Justitia. Dan tentu kita melihat juga di terbitan asing kita melalui kita berlangganan Kindle internasional. Baiklah, apa sih tujuan atau undang-undang advokat ini? Pertama, sebagai negara hukum, kita lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa suatu negara itu disebut sebagai negara hukum jika penegakan hukum menjadi suatu penentu atau tujuan kehidupan bersama kita. Jadi sangat penting sekali ternyata ya sebagai pengaturan penegakan hukum itu sendiri. Karena kita ingat sebagai negara hukum kita mementingkan ada 4 pilar di sini, yaitu pilar keadilan kita adalah adanya kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan pengacara atau advokat di situ. Jadi tujuan politik kita, tujuan politik hukum terbentuknya undang-undang advokat ini adalah untuk perlindungan hukum masyarakatnya, penegakan hukum masyarakatnya, juga memberikan kualitas yang terbaik untuk pengacara itu sendiri dalam beracara. Jadi semuanya kompleksitas ya antara tujuan politik dan penerapan hukumnya. Jadi disinilah manfaat undang-undang advokat itu sendiri. Baiklah, di dalam masyarakat itu sendiri, apakah undang-undang ini bermanfaat sekali? Ada baik positifnya dan juga ada negatifnya. Yang terbaik adalah kita jelaskan di sini mengenai bagaimana pembelaan hukum, memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum bagi pencari keadilan terutama masyarakat. Jadi undang-undang ini sangat bermanfaat sekali. Karena selama ini kita belum ada undang-undang ini, baru di tahun 2003 adanya undang-undang ini memberikan tonggak hukum untuk penegak hukum, pencari keadilan di Indonesia. Jadi sangat bermanfaat sekali adanya undang-undang advokat ini dalam konstruksi negara hukum. Kita kembali ke masyarakat. Tentu ada positif, ada negatifnya. Negatifnya di pasal 31 bahwa di situ dijelaskan untuk orang yang mengaku-ngaku sebagai pengacara akan mendapatkan pidana, tentunya pidana karena menjalankan praktek tidak sesuai dengan apa yang di latar belakang mereka sebagai sarjana hukum seperti itu. Di pasal itulah yang menjadi kontroversi sehingga melahirkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi di Indonesia untuk menganulir pasal 31 ini. Dari sekian perjalanan
Memang Undang-Undang Advokat tahun Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 sangat penting untuk Indonesia sebagai negara hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.